Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Piala cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau Allah sangku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau Allah sang bagiku. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau Allah sangku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Engkau segalanya.
Puji Tuhan, kita telah memuji menyembah Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan, atas setiap kemurahan-Mu Tuhan yang selalu Engkau nyatakan, Engkau limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Inilah setiap kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu Tuhan yang akan kami dengarkan dapat menguatkan setiap kehidupan kami, sehingga kami bisa menjalani hari-hari ini Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah pengurapan daripada Tuhan menjadi bagian milik kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami telah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan dengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Haleluya. Sebagai tema kita pada pagi hari ini, nyatakanlah kasih-Mu dengan kebajikan. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ayat yang barusan kita baca adalah kasih. Kasih itu bersifat murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Tuhan ingin dalam kehidupan kita setiap orang-orang percaya, biarlah kasih itu selalu ada dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini adalah bagaimana caranya kita menyatakan kasih dengan kebajikan. Kasih adalah salah satu perintah dari Tuhan Yesus untuk kita saling mengasihi. Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita, di mana Tuhan Yesus telah menjadi teladan dan contoh dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan saudara yang diberkati Tuhan, di dalam Lukas pasal 8 ayat yang ke-40 sampai ke-56, di dalam perikop tersebut, di mana Yesus melakukan suatu kebajikan, di mana ada dua orang yang berbeda status sosialnya. Yang pertama adalah yaitu Yairus, seorang laki-laki, dan yang kedua adalah perempuan yang mengalami pendarahan. Yairus adalah orang yang kaya raya, yang mempunyai pengaruh dan pemimpin dalam rumah adat. Dia adalah seorang yang kaya raya, dia mempunyai pengaruh kepada orang. Mungkin Yairus ini adalah orang yang salah satu orang-orang terpenting di daerah mereka. Dan yang kedua adalah orang yang dikucilkan oleh masyarakat, yaitu orang yang miskin dan tidak dikenal. Namun Yesus memperlakukan mereka berdua dengan kebajikan yang besar. Kalau kita perhatikan, yang kedua adalah seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan. Pada saat kisah ini terjadi, begitu banyak orang-orang yang menghormati Yesus, karena Yesus sebagai penyembuh dan penyelamat bagi kehidupan mereka. Karena Yesus adalah seorang guru. Jadi begitu banyak orang yang datang menghampiri Yesus, meminta kesembuhan daripada Yesus, meminta pengajaran daripada Yesus. Di dalam berkerumunnya mengelilingi Yesus, kemanapun dia pergi, begitu banyak orang yang datang kepada Yesus. Meskipun begitu banyak orang yang datang kepada Yesus, tetapi Yesus berusaha untuk memberikan waktunya, di mana dia menghentikan semua yang dilakukannya, di mana dia fokus kepada Yairus yang minta pertolongan kepadanya, di mana Yesus membantu Yairus maupun perempuan yang mengalami sakit pendarahan dan memenuhi kebutuhan mereka. Saudara yang diberkati Tuhan, cara Yesus berbuat kebajikan kepada Yairus dan perempuan yang sakit pendarahan, yaitu yang pertama, di mana Yesus memberi perhatian kepada mereka. Di dalam Lukas pasal yang ke-8, Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-40 berkata demikian. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon,
"Ada yang hendak kukatakan kepadamu," sahut Simon, "katakanlah guru." Ayat yang ke-41, ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, mereka menghapuskan hutang kedua orang itu. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, ketika Yairus datang dan menjelaskan keadaan anaknya kepada Tuhan, Yesus segera datang. Yesus segera memberikan jawaban. Yesus segera datang mengikuti Yairus dalam keadaan anaknya yang sedang sakit. Dan apa yang terjadi pada saat itu, saudara yang diberkati Tuhan, anaknya Yairus yang sakit ini mengalami kesembuhan. Dia mengalami mujizat daripada Tuhan. Bagaimana juga jika dalam kehidupan kita, misalnya kita sedang fokus dalam melakukan sesuatu, dan tiba-tiba ada sesuatu hal yang mendesak, yang harus kita lakukan juga dan yang harus kita selesaikan pada saat itu. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Pasti kita juga berusaha supaya kegiatan kita yang benar-benar mendadak yang harus kita selesaikan, kita pasti berusaha untuk menyelesaikannya. Dan yang kedua, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Yesus menyatakan kebajikannya dengan memberi kekuatan kepada perempuan yang mengalami pendarahan itu. Di mana dalam Lukas pasal 8 ayat yang ke-47 berkata demikian. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia dengan gemetar tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebab dia menjamah dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Ayat yang ke-48, maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Perempuan yang sakit pendarahan itu, ia percaya bahwa dirinya sudah jatuh sakit. Dia merasa bahwa dirinya adalah yang paling rendah. Tetapi dia datang dengan berani kepada Tuhan. Sehingga di ayat yang ke-48 berkata, maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Oleh iman perempuan yang mengalami penyakit pendarahan, dia telah mengalami mujizat kesembuhan yang luar biasa daripada Tuhan. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, mungkin di antara kita begitu banyak orang yang memerlukan, yang ingin mendengarkan setiap keluh kesah kita. Ada, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita sama-sama untuk belajar mengasihi, untuk biarlah kasih kita itu dapat kita lakukan, dapat kita terapkan dalam setiap kehidupan kita. Dan yang ketiga, Yesus menyatakan kebajikannya dengan rendah hati. Di ayat yang ke-55 sampai yang ke-56 berkata, maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Di mana Yesus menyatakan kebajikan dengan rendah hati. Di saat anak Yairus telah mengalami kesembuhan, dan Yesus berkata kepada mereka, jangan beritahukan kepada siapapun juga apa yang telah terjadi. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, di saat Tuhan juga mempercayakan kita melakukan hal yang baik, marilah kita lakukan dengan penuh kerendahan hati. Biarlah kasih Tuhan itu juga nyata dalam kehidupan kita. Biarlah setiap kasih yang kita miliki dapat orang lain juga merasakan. Jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita bisa belajar dari ketiga hal cara Yesus tentang bagaimana Yesus menyatakan kebajikannya. Yang pertama yaitu Yesus memberikan perhatian kepada Yairus meskipun Yesus sedang mempunyai keperluan lain. Yang kedua, Yesus menyatakan kebajikan dengan memberi kekuatan kepada perempuan yang mengalami sakit pendarahan. Dan yang ketiga, Yesus menyatakan kebajikan dengan rendah hati. Kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kasih Tuhan itu selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Ada pepatah mengatakan, kasih yang cuma dikatakan di mulut akan dengan mudah
dilupakan, tetapi kasih yang melalui perbuatan akan selalu dikenang. Biarlah setiap kasih kita selalu dikenang oleh setiap orang-orang di sekitar kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau baik, teramat baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Di mana kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kasih itu dapat selalu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, agar kasih kami bisa kami terapkan kepada orang-orang di sekitar kami. Setiap aktivitas kami, kegiatan kami sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih, kami telah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpin